sumbu X dan sumbu Y. Jadi ada I, ada C ya. Oke, ada I, ada C. Berarti dia ke sumbu X dan sumbu Y. Maka kita cari dulu percepatan. Percepatan tentu A sama dengan F per M. Maka AX percepatan X Anda ketemu adalah 3I per 2. Berarti percepatannya ke arah X adalah 3 per 2. Jadi AX sama dengan 3 per 2. Kemudian AY percepatan ke arah sumbu Y, berarti yang ke arah ke arah C, maka AY sama dengan min 2T per 2, berarti sama dengan min T. Jadi AY-nya sama dengan min T. Oke, nah sekarang kita cari kecepatan. Kecepatan itu tidak lain integral dari percepatan. Integral dari percepatan. Maka kecepatan ke arah sumbu X integral dari AX dt, AX-nya tadi 3 per 2. Jadi integral 3 per 2 dt, maka Vx-nya ketemunya adalah 3 per 2T. Betul ya? 3 per 2T. Kemudian Vy, kecepatan ke arah sumbu Y integral min T ya. Tadi min T kan ya. Untuk AY tadi kan min T. AY-nya min T berarti integral min T dt berarti ketemunya adalah setengah T kuadrat. Jadi Vy-nya ketemunya adalah setengah T kuadrat Vy-nya. Nah, sekarang dimasukkan. Kelajuan itu adalah V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Vx-nya tadi kita ketemu 3 per 2T, jadi akar 3 per 2T dalam kurung kuadrat ditambah setengah T kuadrat dalam kurung kuadrat. Min setengah T kuadrat dalam kurung kuadrat. Oke. Nah, kelajuan V-nya sendiri sama dengan 10. Kelajuan V-nya sendiri sama dengan 10. Oke, silakan diselesaikan. T-nya ketemu berapa? Oke, pakai ruas kiri kuadrat, ruas kanan kuadrat. Maka persamanya ketemu 10 kuadrat sama dengan 9 per 4T kuadrat ditambah dengan 1/4T pangkat 4. Oke, 1/4T pangkat 4. Ya, oke, ketemu berapa, Nak? 4, Pak. Ketemu 4 ya? Oke, T-nya ketemu 4, betul. Jadi ketemunya adalah 4 detik. Oke, dari nomor 4 dulu ada pertanyaan, boleh? Perlu dijelaskan lagi kalau yang belum jelas? Kalau sudah kita lanjutkan ke yang berikutnya. Jadi T-nya ketemu 4 dengan proses integral tadi. Oke, nomor berapa lagi dibahas? Silakan. 3, Pak. Nomor 3. Oke, yuk. Nomor 3. Oke, nomor 3. Bandul digantung pada atap gerobak berada dalam setimbang saat gerobak diam. Saat gerobak ditarik dengan gaya konstan sedemikian sehingga kecepatannya 13 meter saat mencapai jarak 5 meter. Maka dalam keadaan berjalan, simpangan bandul tersebut akan menyimpang dengan posisi berapa derajat. Oke, gampang. Dicari percepatan gerobak dulu. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. V0-nya adalah 0 karena mula-mula diam. V-nya sekarang adalah 13. Jadi 13 kuadrat sama dengan 0 ditambah 2AS. 2 kali A, S-nya adalah 5, berarti 10. Maka A-nya ketemu di sini. A-nya ketemu berapa berarti? A-nya ketemu 13 kuadrat dibagi 10 kan ya? Iya. 16,9. Betul, oke. 13 kuadrat dibagi 10 berarti 169 per 10 berarti 16,9 ya? Iya, Pak. Iya. Ya, oke. Nah, sekarang tangen alfa sama dengan A per G.
A-nya tadi ada ketemu 16,9 per 10. Sekarang G-nya adalah 10, berarti 16,9 per 10 per 10. Atau 16,9 per 100, betul? Oke. 16,9 per 100, 169 per 100 berarti hasilnya 1,69. 1,69 itu dikali dengan 1,7. Akar berapa yang hasilnya sama dengan 1,7? 1,3. 2. Kalau akar 2 itu 1,4, akar 3 1,7. Jadi kalau 1,7 berarti akar 3 kan ya? Oke, sehingga tangan alfa sama dengan akar 3. Berarti alfanya berapa? 60. 60. Jadi jawabannya kok adalah bisa, Pak? alfanya. Tan A Apa? itu hasil dari A sama D. Gimana? Kok bisa A dibagi G hasilnya jadi tan? Betul. Kok bisa A bagi G? Bagus pertanyaan. Perhatikan. Gerobaknya percepatannya arah mendatar. G, gravitasi itu arahnya vertikal. Betul ya? Ya. Maka kalau tali itu menyimpang sejauh alfa, bukankah tangan alfa itu adalah depan di hadapan sudut dibagi mendatar di hadapan sudut? Depannya di hadapan sudut tadi kan arah mendatar. Berarti kan A-nya. Kemudian dibagi dengan vertikalnya ke hadapan sudut itu adalah G-nya. Jadi pakai gambar geometrinya itu, maka tangan alfa itu sama dengan adalah percepatan arah mendatar, yang dalam ini adalah A dibagi dengan percepatan arah vertikal, dalam ini adalah G. Oke, begitu penjelasannya. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Kalau kurang jelas, boleh. Yuk. Kalau sudah, boleh nomor berapa Anda tanyakan? Nomor 9 boleh, Pak. Boleh, nomor 9 boleh. Yuk, nomor 9. Yuk. Nomor 9, oke. Nomor 9, perhatikan, dilihat dari gambar ilustrasinya adalah begini. Oke. Yang jelas gabus, perhatikan gabus. Gabus itu kalau dimasukkan ke air, dia akan mendapatkan gaya Archimedes atau gaya ke atas, betul? Gitu ya. Oke, dia akan mendapatkan gaya ke atas, tapi karena dia itu diikat oleh tali, maka gaya ke atas itu akan ditahan oleh tali, betul nggak? Oke, akan ditahan oleh tali kan ya? Oke, akan ditahan oleh tali. Kemudian yang berikutnya adalah gabus juga mempunyai gaya berat. Arah gaya berat selalu kemana? Bawah. Ke bawah. Ke bawah, oke. Jadi arah gaya beratnya adalah ke bawah. Sehingga kalau kita berbicara pada tali setelah melewati daripada katrol, nah sekarang kita logika, tali melewati daripada katrol itu berarti pada tali itu akan ada atau dia akan mewakili dua gaya, yakni gaya Archimedes dan gaya berat, betul? Kalau pada gabusnya tadi, gaya Archimedesnya arahnya kemana? Pada gabus? Halo? Atas. Ke atas. Sementara gaya beratnya kemana? Ke bawah kan? Oke, sehingga tali itu akan mewakili adalah T tali itu sama dengan F Archimedes dikurangi W. Tulis. Jadi tegangan tali T itu sama dengan F Archimedes dikurangi dengan W. Nah, gaya tegangan tali T itu tidak lain adalah untuk menarik pegas, betul? Untuk menarik pegas. Dengan demikian, gaya pegas tidak lain adalah tinggal gaya Archimedes dikurangi dengan gaya W. Jadi gaya Archimedes dikurangi dengan gaya berat W-nya. Oke, silakan diselesaikan. Oke, Anda ragu di sini ya? Oke, kebalik itu, sorry, saya kebalik. Jadi gaya F bekas itu yang betul adalah gaya Archimedes dikurangi dengan W. Oke, silakan. Oke, jadi betul gitu.
min gaya berat ditambah dengan gaya Archimedes. Oke, nomor 9, silakan. Masih ada yang bingung? Dijelaskan lagi kalau bingung. Oke, gaya berat M kali G, M itu bisa dicari dari volume kali massa jenis. Massa itu kan massa per volume, berarti massa itu adalah volume kali massa jenis. Oke, yuk sudah. Yang sudah nomor 9 ketemu mana? Oke. Ketemu yang? Delta, Pak. Yang B atau yang A? Ayo, yang B atau yang A, bro? A, Pak. A. Yang A ya? Oke, jadi ketemunya yang A. Nanti cekin lagi, harus bisa ketemunya yang A. Oke, nomor 10. Nomor 9 sudah. Nomor berapa lagi? Ayo, nomor berapa? Bapak komentari nomor 10. Konsul gampang, jangan sampai salah ini. Gayanya apa terhadap apa? Grafiknya apa terhadap apa? Terhadap S. Gaya terhadap jarak. Perhatikan kalau gaya terhadap jarak atau perpindahan mesti itu berbicara adalah usaha. Berbicara usaha. Tapi Bapak sudah ingatkan di situ usaha itu besaran skalar. Artinya kalau besaran skalar, luas grafik yang di bawah pun tetap diambil positif. Jadi gitu maksud saya. Karena usaha itu skalar, maka luas grafik yang bawah pun juga tetap diambil positif. Jadi tinggal menjumlahkan luas yang atas dengan luas yang bawah. Andaikan grafiknya adalah F terhadap T. Perhatikan, andaikan grafiknya gaya terhadap waktu. Kalau gaya terhadap waktu, luasnya merupakan apa? Vektor. Ya, vektor besaran apa namanya? Kalau gaya terhadap waktu. Besaran apa namanya? Momentum atau impuls. Nah, kalau momentum atau impuls itu karena vektor, nanti kalau gaya terhadap waktu hati-hati, maka luas yang atas diambil positif, kalau ada luas bawahnya berarti harus diambil negatifnya, karena itu adalah konsep vektornya. Begitu maksud saya. Oke, tambahan saya nomor 10, silakan. Pak. Ya. Usaha tadi skalar, Pak. Iya, usaha itu skalar, betul, skalar. Usaha energi itu skalar. Ya. Oke, silakan. Ada lagi kah? Nomor berapa? Yuk. 12, Pak. Nomor 12 ya, nomor 12. Nah, ini. Oke, perhatian. Nomor 12 sudah dibaca baik-baik ya. Yuk. Ini sinarnya datangnya dari mana ke mana? Melihat dari kalimat soal ini. Ayo dipastikan dulu, paham. Sinarnya datangnya dari mana ke mana? Medium ke udara. Dari medium ke udara. Perhatikan. Persamaan hukum pembiasan adalah N1 sinus I. N1 itu adalah medium cahaya atau sinar datang. I itu adalah sudut datang. Sama dengan N2 sinus R. N2 itu adalah medium di mana sinar dibiaskan atau sinar menuju. Kemudian R adalah sudut bias. Nah sekarang, maka dari informasi soal itu kita pakai N medium sinus I atau sinus 60. Kenapa? Karena memang sinarnya datang dari medium ke udara. Maksud saya adalah N1 tidak selamanya udara, itu harus paham itu. Yang penting adalah sinar datang itu sebagai N1, sinar yang dibiaskan itu mediumnya adalah sebagai N2. Oke, kembali. N medium sinus I berarti N medium sinus 60 sama dengan N2 sinus R. N2-nya adalah udara, berarti sama dengan N udara sinus R.
Ada dua hal yang tidak boleh lupa. N udara, indeks bias udara berapa? 1. 1. Kemudian perhatikan, kalau ada kalimat pemantulan sempurna, berarti sudut bias R-nya 90. Nah itu, kuncinya di situ. Kalau ada kalimat pemantulan sempurna, berarti sudut bias atau sudut R-nya sama dengan 90. Maka dalam konteks soal ini adalah Anda sudah bisa mencari N medium. Berarti N medium sinus 60 sama dengan 1 dikalikan dengan 1. Berarti N mediumnya adalah ketemu. Yang kedua, pada saat menghasilkan sudut bias 90, pada saat menghasilkan sudut bias R90, maka sudut datang I namanya sudut kritis. Maka sudut datang I itu namanya adalah sudut kritis. Dengan demikian, kalau kita ikuti kalimatnya, pada sudut datang 60 dari medium ke udara terjadi pemantulan sempurna. Berarti kesimpulannya adalah 60 di sini adalah sebagai sudut kritis. Nah, 60 ini adalah sebagai sudut kritis. Yang berikutnya tidak boleh lupa, maka anak-anak konsepnya adalah kalau terjadi pemantulan sempurna, maka harus datang dari medium yang lebih rapat ke yang kurang rapat. Hati-hati. Kali aja nanti tidak lagi udara, tapi konsepnya adalah pemantulan sempurna itu harus dari yang lebih rapat ke yang kurang rapat. Dari medium yang lebih rapat ke yang kurang rapat. Oke, sekarang kita kembalikan ke soal dari nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 1, indeks bias medium 2/3, betulkah? Betul. Betul ya, karena tadi kan N medium kali sinus 60 sama dengan 1, jadi N mediumnya ketemu 2/3, 2/3, betul. Terus yang kedua, indeks bias medium lebih besar dari indeks bias udara, betul? Betul, nomor 2? Betul. Betul, oke. Nomor 3, sudut kritisnya di sini adalah 60 derajat, betul ya? Betul. Betul. Nomor 4, sudut kritis tidak bergantung pada indeks bias medium. Bagaimana itu? Salah, tergantung ya, karena tadi kan sin I sama dengan ya N2/N1, atau dalam ini adalah N udara dibagi dengan N mediumnya. Jadi nomor 4 yang salah. Yang betul nomor 1, 2, 3. Oke, nomor 12 sudah? Ada lagi nomor berapakah? Nomor 2, Pak. Oh, nomor 2, boleh, balik nomor 2. Oke, silakan. Yuk, nomor 2. Nomor 2, peluru dengan ditembakkan ke arah balok bermassa 0,95 terletak pada bidang datar di bawah pegas seperti gambar. Menyebabkan pegas 20 cm, perhitungan menunjukkan bahwa gaya sebesar 1 Newton dapat menyebabkan pegas tertekan 1 Newton, 1 cm. Maka besar kecepatan mula-mula peluru adalah, oke, gampang. Yuk. Bapak sudah antarkan energi potensial pegas itu sama dengan energi kinetik balok. Maka di sini kita bisa mencari, di sini ketemu kecepatan balok. Tapi tidak boleh lupa gini, energi potensial pegas itu setengah KE kuadrat. K-nya sudah ada belum itu? Bisa dicari, Pak. Oke, K-nya bisa dicari dari F sama dengan K kali delta X kan ya? Ya, Pak. F-nya 1 Newton, K dikalikan delta X-nya adalah 0,01 atau 1 cm. Maka K-nya ketemu berapa? 100. Ketemu 100, oke. K-nya ketemu 100, berarti setengah kali 100 kali X kuadrat atau delta X kuadrat sama dengan setengah MV kuadrat. X-nya di sini bukan yang 1, tapi yang 20, karena pegasnya tertekan 20 cm. Jadi, setengah kali 100 kali 0,2 dalam kurung kuadrat sama dengan setengah MV kuadrat. Masanya tidak lain adalah massa balok ditambah peluru. Kenapa? Karena tidak ada keterangan kecepatan peluru setelah menembus balok, berarti logikanya pelurunya bersarang di dalam balok. Meskipun nggak ada keterangan, tapi karena tidak ada informasi kecepatan peluru setelah menembus, berarti pelurunya di dalam balok. Maka massa balok itu tidak lain massa total dari peluru dan balok. Gitu maksud saya di situ. Oke. Maka setengah KX kuadrat sama dengan setengah MV kuadrat, maka V-nya ketemu. Kecepatannya adalah ketemu. Ketemu berapa V-nya? Kecepatannya? Kecepatan baloknya dulu.
itu massa pelurunya 0,5 gram apa kilogram ya Pak? Di situ gram soalnya. Jadi saya Oh, bikin aja di situ 50 gram itu mestinya, sorry 50 gram. oh iya, berarti 1. Jadi 50 gram sehingga nanti massa total balok dan pelurunya adalah pas 1 kilo gitu maksud saya gitu. Pas 1 iya. kilo, sorry. Oke. Ya. Oke Pak. Oke. Yuk bareng-bareng. Kalau massa baloknya dan peluru 1 kilo, maka V-nya ketemu berapa, Nak? 10. 10 ya. Oke, V-nya 10. Sudah, tinggal pakai hukum kekekalan momentum. M peluru, V peluru, ditambah M balok, V balok, sama dengan dalam kurung M peluru ditambah M balok dalam kurung V aksen. V aksen yang 10. Kecepatan balok mula-mula adalah diam. Sehingga 0,05 V peluru sama dengan 1 dikalikan V aksen. Yang V aksen tadi adalah 10 tadi. Oke, sudah ketemu kalau gitu. Ya Pak. Ya, sudah. Oke, nomor 2 sudah ya. Konsepnya juga sudah, jawabannya sudah. Yuk. Oke, semangat. Ada pertanyaan lagi? Adakah? Ya, 18, oke. Pak. Nomor 18. 18, oke ya, nomor 18. Yuk. Bola massa M jatuh tanpa kecepatan awal ke lantai dari ketinggian H. Dan koefisien elastisitas bola adalah E, maka bla 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 dan gampang. Yuk. Dicari kecepatan saat jatuh. V sama dengan akar 2GH. Betul? V sama dengan akar 2GH. Terus kecepatan pantul. Kecepatan pantul Anda tinggal mencari adalah V sama dengan negatif E kali akar 2GH tadi. Artinya adalah bahwa andaikan koefisien restitusinya adalah E, maka tinggi pantulannya itu kecepatan pantul itu nggak akan sebesar dari kecepatan mula-mula. Tapi tereduksi dan akhirnya besarnya hanya tinggal E, koefisien restitusi dikalikan dengan kecepatan mula-mula tadi, cuman arahnya adalah berlawanan. Sehingga secara konsepsi kecepatan pantulan pertama besarnya adalah E akar 2GH itu betul, besarnya ya. Tapi kalau berserta kecepatan mengenai arahnya mestinya menyatakan adalah negatif E akar 2GH. Jadi itu yang harus jadi perhatian anak-anak adalah E akar negatif E akar 2GH. Itu kalau kecepatan. Oke. Nah sekarang konsep dari gerak, kalau gerak itu dipantulkan dengan kecepatan awal 5, maka dia akan jatuh kembali tentu dengan kecepatan 5, cuman arahnya aja berlawanan. Kan begitu kan? Sehingga maksud saya adalah untuk pantulan kedua ya tinggal koefisien restitusinya dikalikan dengan kecepatan waktu dia pantulan pertama. Kalau pantulan pertama tadi adalah E akar 2GH, maka kecepatan pantulan kedua tinggal E dikalikan dengan E akar 2GH. Yang menjadi E kuadrat akar 2GH. Begitu. Nah, tinggi pantulan tinggal dibalik. H sama dengan V kuadrat per 2G. Jadi H sama dengan V kuadrat per 2G, tinggal dimasukkan nanti mesti akan ketemu di situ. Oke. Nomor 18. Koefisien restitusi E. Yang sudah coret-coret 18, ketemunya yang mana? 1, 2, 3, 4? Semua. Semua, betul. Jadi semua betul ya. Tapi jangan dihafalin semua betul. Nanti soalnya mesti dirubah sedikit sama panitia nanti. Soalnya dirubah, tapi konsepnya berarti sudah. Oke, 18 sudah, 23 sudah. Ada satu pertanyaan lagi enggak? Ayo. Yang E kuadrat H-nya. Itu yang dari mana? Yang tinggi yang dari apa? Tinggi maksimum pantulannya. E kuadrat H itu dari mana? Oke, tinggi kuadrat H dari mana? Perhatikan.
tinggi pantulan H, Anda pakai V kuadrat per 2G. V kuadrat ya. Bukankah dari yang pantulan pertama tadi, V-nya adalah E akar 2GH, bro? Iya, Pak. Ya, nah kan berarti V-nya masih ada H, tapi karena dalam akar dikuadratkan berarti menjadi E kuadrat 2GH dibagi 2G. Makanya tinggi pantulan pertamanya akan menjadi E kuadrat kali H. Jadi hanya itu diperoleh dari pantulan yang pertama tadi, dari jatuh tadi. Oke, nanti dicoret-coret ketemu memang E kuadrat kali H. Oke, Pak. Yo, oke. Ya, oke ya. Sudah sampai nomor ini, yang belum dicek lagi, harus semangat. Kalau nggak ngerti silakan WA ke saya, jabri ke saya, nanti akan saya bantu untuk jawabnya. Mudah-mudahan bisa, karena di situ sudah ada dari pembahasannya, tinggal dilanjutkan. Oke, mungkin begitu untuk pertemuan berikutnya dengan saya, seperti yang masih ada jadwal. Tolong disiapkan ganti Anda yang bertanya ke saya, silakan. Anda punya koleksi soal-soal, tapi yang terverifikasi ya, jangan soalnya bikin sendiri, jangan. Artinya Anda dapat soal dari bimbel mana atau apa, kalau kurang jelas nanti ditanyakan ke saya, boleh, nggak apa-apa, nanti biar kita diskusi. Saya berusaha untuk semampunya jawab, tapi kalau nggak tahu ya saya nggak akan ngawur gitu. Tentu akan saya cari jawabannya, dan kalau memang saya nggak bisa, ya nggak bisa. Oke, mungkin begitu bro. Ada pertanyaan kah? Masih ada pertanyaan? Nggak ada? Enggak, Pak. Halo? Enggak, Pak. Oke, ya. Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Silakan untuk istirahat dulu, melanjutkan ke intensif nanti yang di siang hari. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, silakan Lip ya. Terima kasih, Pak. Yo. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Makasih. Mari-mari, silakan.